Selamat pagi dokter, saya Ryan Diamond Fasya dengan NIM 22102105. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis dan juga patologis gigi mulai dokter. Baik, selamat pagi Pak, pernah saya pertanyaan ini Abang dan Mbak Budi umur 30 tahun ya Pak. Baik Pak, sekarang ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks ya Pak, pemeriksaan refleks dari fisiologis dan juga patologis. Pemeriksaan ini mungkin akan tidak nyaman karena nanti saya akan mengetok-ngetok bagian tubuh Bapak untuk melihat refleksnya. Tapi ini digunakan untuk menegakkan di kampus Bapak. Baik jadi ya. Baik ya, di sini gubat bagi saya Pak, saya akan melakukan persiapan dulu. Mencuci tangan melakukan THO, persiapan dirinya, dan juga menggunakan handcone. Nggak, sudah langsung ke persiapan alat. Persiapan alatnya ada power reflex. Sudah langsung ke pemeriksaan ke pasien. Boleh tiduran ya Pak. Yang pertama adalah refleks fisiologis. Nah, refleks fisiologis ini pertama dari bicep. Nah, dari bicep dulu diginikan, terus dipegang di bagian sini. Yang mana nih udah apa? Tendonnya mana? Tendon bicepnya. Kalau sudah di sini, misalnya di sini diketok di bagian jarinya. Terus kalau misalnya ada, berarti ada kontraksi. Nanti akan ada kontraksi. Terus itu untuk refleks bicep. Kalau misalnya dia ada, berarti ya udah positif. Enggak apakah dari hiperrefleksi atau hiporefleksi gitu. Terus ke bagian tricep. Nah, tricep di bagian sini nih. Sini dihitung lagi, terus diketok. Kalau misalnya ada, berarti dia ya udah ada gerakan ekstensi. Itu ada kontraksi. Sudah, berarti itu refleks. Yang pertama refleks bicep, di sini refleks tricep. Lalu ke bagian refleks lutut atau knee jerk atau patellar. Nah, di bagian patella, di bagian bawah, nanti di bagian kaki ini di bagian sini, bawah sini. Biasanya di bawah patella, dipegang kalau di patella bisa langsung sih. Dan itu harus pasiennya itu dalam keadaan lemas. Jadi kalau yang tadi dipegangin atau misalnya pokoknya sampai lemas, di sini juga kalau itu dia agak menggantung. Kalau misalnya di knee jerk tuh bisa duduk, nanti menggantung lebih gampangnya. Di bagian bawah dari patella ditek, kalau misalnya dia ada, berarti dia ada misalnya ada ekstensi, berarti dia normal. Lalu yang terakhir ada di tendon Achilles atau tendon ankle. Nah, pertama itu dia agak dipegang dulu kakinya gini, terus di bagian sini nih, di bagian Achillesnya, itu susah. Di bagian Achillesnya nanti di palu, tek gitu, nanti dia akan agak gitu. Itu untuk refleks fisiologis. Itu refleks fisiologis langsung ke refleks patologis. Nah, refleks patologis ini yang pertama ada Babinski. Nah, Babinski ini pertama di misal kaki nih. Ini ke jempol. Kalau Babinski itu kita dari ini yang bagian ininya. Shoot. Gitu. Kalau misalnya dia ada positif, berarti dia akan ke sana, ke apa sih namanya? Dorsofleksi. Ya, dorsofleksi. Tapi kan normalnya kan enggak. Dan juga tahan tuh biar bisa dilihat itu apakah ada perbedaan dari dia refleks atau geli gitu. Nah, lalu ada cadok. Kalau cadok di sininya di bagian lateral malleolusnya. Jadi di sama tadi dari bawah lateral sampai ke jempol. Kalau misalnya ada positif itu dia ada dorsofleksi. Lalu ada itu tadi cadok. Ini Babinski, cadok. Lalu ada Oppenheim. Kalau Oppenheim ini mengurut, jadi di bagian sininya diurut gitu, set gitu ke bawah, set. Itu kalau misalnya ada tidak normal, berarti adanya dorsofleksi. Nah, lalu ada Gordon. Kalau Gordon di bagian betisnya dicubit, misalnya di bagian betis dicubit, dimencet gitu. Kalau ada, berarti ada dorsofleksi sama. Lalu ada di Schaefer. Kalau Schaefer itu di bagian tendon Achillesnya, dipencet di gini juga, tek gitu. Kalau misalnya ada, berarti dia dorsofleksi. Nah, kalau ini udah beda di Rosolimo. Kalau Rosolimo itu udah beda sama yang tadi Babinski Group. Rosolimo ini kaki ditekan menggunakan nih power reflex. Kalau misalnya dia ada positif, dia ada refleksi jari kaki. Lalu ke Mendel-Bechower. Iya, Mendel-Bechower itu dia di bagian sininya, di bagian tulang kuboidnya dipukul pakai power reflex. Kalau ada, dia fleksi. Jadi kalau tadi Babinski Group, sekarang ke Rosolimo sama Mendel-Bechower. Lalu yang terakhir adalah Hoffman-Tromner. Kalau Hoffman-Tromner begini tangannya, ada yang kalau Hoffman itu dia dijentik gitu, dijentikkan. Kalau misalnya Tromner dia naik. Sudah. Kalau misalnya dia positif itu dia akan membentuk begini, di bagian jari telunjuk itu dia fleksi, di bagian
ibu jari juga fleksi dan aduksi gitu. Dia bentuk O, huruf O. Itu untuk refleks patologis. Lalu ke refleks primitif yang terakhir. Dimana kalau primitif ini dia pada normalnya pada bayi, tapi kalau misalnya dia ada berarti dia udah patologis gitu. Pertama ada di bagian glabella di sini di tetap gitu. Di pukulan singkat. Nah, itu positif kalau ada kontraksi pada ototnya, jadi kayak agak gitu. Bukan menutup gitu. Nah, lalu ada volume mental di mana kalau ini bagian telapak digaruk, digores, nanti akan ada kontraksi di bagian mentalis ya. Jadi akan ada gini gitu. Gitu. Lalu ada snoot. Kalau snoot itu misalnya ketukan di bagian tendonnya di sini, dia akan mencucu positifnya akan mencucu. Di sini itu dipegang biasanya mencucu. Nah, lalu ada grasp reflex itu kalau misalnya dia kita pegang di bagian telapak tangan ya dia akan refleks memegang gitu, menggenggam. Itu grasp reflex. Baik itu untuk pemeriksaan primitif sudah selesai dan fisiologi dan patologi sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya Pak. Saya akan masukkan ke dalam apendis dan tidak akan disebarluaskan tanpa izin Bapak. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih Pak. Lalu membuka handscreen menceritakan nama lengkap WHO. Lalu dalam rekaman ini nama pasien, hasil pemeriksaan, tanggal pemeriksaan dan juga nama dokter dan para dokter. Terima kasih dokter. Sudah.